yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau luar biasa. Yang pertama, kita bukan berperang seorang diri. Kalau kita berperang seorang diri pasti jebol. Tapi Tuhan menyertai kita. Ini bedanya. Makanya kenapa saya berani jamin kalau engkau disertai oleh Tuhan pasti menang. Ini bukan abu-abu loh. Ini bukan setengah-setengah. Tapi apa kuncinya? Disertai oleh Tuhan. Bukan disertai oleh mertuamu yang kaya. Bukan disertai oleh teman-temanmu mungkin yang hebat. Teman bisa meninggalkan. Orang pelayanan bisa meninggalkan. Tapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan. Ini yang luar biasa, betul? Nah dikatakan tidak pernah ditinggalkan. Tuhan menyertai kita. Saya mau tanya, ibu-ibu menurut kita kenapa bisa seorang Elia, hamba Tuhan besar yang membunuh 400 nabi Baal dan bisa menurunkan api dari langit. Kok bisa sampai dia ketakutan waktu diancam oleh Isabel? Tahu kenapa? Waktu dia pikir dia cuma sendiri melawan Isabel. Maka dia bilang mendingan aku mati saja. Ini hamba Tuhan besar loh. Kok bisa sampai mengatakan mendingan aku mati saja. Ketakutan padahal yang ancam hanya perempuan yang namanya Isabel. Kenapa? Waktu engkau merasa seorang diri ini yang membuat engkau makin ciut. Memang kalau kita seorang diri gak akan bisa menghadapi. Coba buka ini ayat luar biasa. Dulu kalau saya baca ayat ini saya pikir ini hanya bicara tentang angin ribut. Tapi enggak, ada suatu pesan Tuhan. Markus 4 ayat 37 sampai dengan 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini bukan masalah ecek-ecek. Ini bukan hanya cuma masuk satu ember. Ini masuk sepenuh perahu. Udah mulai mau tenggelam. Nah dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ibu-ibu kalau engkau baca ini kesannya ini tentang bicara tentang angin ribut. Bicara tentang mujizat. Tapi no, ada satu kata dikatakan Yesus tidur. Pertanyaan saya, kok bisa Yesus tidur? Tahu kenapa? Karena Tuhan bilang semua under by control. Maka dia ngorok. Karena dia tahu semua akan dibereskan. Karena danau pun tunduk kepada firman Tuhan. Gak ada yang gak tunduk kepada firman Tuhan. Lazarus yang mati berbau busuk pun bisa tunduk pada firman Tuhan. Makanya selama engkau dan saya dalam perahu Yesus, jangan takut. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah modal kita. Bukan penyertaan temanmu atau keluargamu yang kaya sekalipun belum tentu. Waktu saya mengalami proses Tuhan. Tuhan izinkan keluarga saya gak ada yang nolong satupun. Bahkan saya waktu masuk ke rumah sakit. Harus masuk ke rumah sakit. Hanya untuk kasih DP ke Boromius. 6 juta pun saya gak punya uang. Dan keluarga Tuhan izinkan gak ada yang nolong, jangan marah. Memang Tuhan izinkan keluarga gak menolong. Untuk Tuhan mau tunjukkan aku yang menyertai engkau. Akhirnya saya bisa masuk. Caranya bagaimana? Memang ada harga yang dibayar. Saya mesti masukkan gelang saya ke Pegadaian untuk dapat 4 juta. Baru aku bisa masuk Boromius, kalau gak bisa operasi. Ada sometimes engkau mengalami, kok gak ada yang lihat aku. Kok sepertinya gak ada yang peduli, itulah manusia. Tapi Tuhan ada di perahu kita. Bahkan dia dikatakan tidur, kenapa tidur? Karena Tuhan bilang santai, santai anakku, santai Ninoy, santai Murni. I am with you. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Dan terbukti, badainya bisa diam. Terbukti, kalau Tuhan udah janji, Tuhan tuh gak pernah omdo. Kalau pendeta janji bisa bohong, saya janji bisa bohong. Tapi Tuhan janji gak pernah bisa omdo. Makanya hari-hari ini yakin gak engkau disertai oleh Tuhan? Itu yang sering kali membuat kita makanya takut. Makanya membuat kita khawatir, betul? Nah dikatakan coba lihat Ibrani 13 ayat 5b. Ini Tuhan sendiri yang berfirman langsung. Dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow! Kalau iklan produk bohong. Dia bilang pakailah obat jerawat ini, maka engkau tidak jerawatan. Boro-boro saya pernah pakai iklan produk, saya beli, ternyata jerawatku penuh. Waktu saya bilang sama dokternya, kok makin banyak jerawat? Iya lagi dikeluarkan sampah, masa sampah 3 tahun gak habis-habis? Itulah dunia, uangku habis hasilnya jelek. Tapi kalau Tuhan yang berkata aku tidak akan pernah membiarkan, aku tidak pernah meninggalkan, tidak engkau tergantung percaya omongan Tuhan apa percaya omongan iblis. Kalau saya percaya omongan Tuhanku, kalau Tuhan sampai ngomong aku tidak akan pernah membiarkan apa yang meninggalkan engkau, itu jaminan kita. Amin, amin. Coba kita lihat, jangan percaya dengan intimidasi si jahat. Tuhan sudah mati untuk kita, coba lihat rahasia daripada seorang Yusuf. Kalau dipikir-pikir Yusuf ini gak punya masa depan loh. Problem dia bukan problem kecil, handicapnya ada 4. Pertama dia orang Ibrani, kedua dia budak, ketiga dia
dituduh memperkosa istri majikan. Keempat, dia ditinggalkan oleh juru minuman. Gak ada yang bisa melihat masa depannya Yusuf. Halo? Tapi kenapa Yusuf bisa berhasil? Dan keberhasilan kita kalau bersama dengan Tuhan, mau engkau di tempat yang tidak enak sekalipun, mau usahamu dalam keadaan yang pas-pasan, mau engkau punya pengetahuan biasa-biasa, mau engkau punya rumah tangga, gak mungkin ada solusinya. Tapi kalau Tuhan berserta engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Mana buktinya, kita buka yuk, mana buktinya? Kejadian 39 ayat 1. Tapi Tuhan, dikatakan ayat 39 ayat 1. Tapi Tuhan, ayat apakah saya salah? Yes. Kejadian 39 ayat 21, berarti saya salah di sini ayat 21, oke? Dikatakan begini, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ayat 21, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya padanya dan buat Yusuf, oke, ini yang membuat Yusuf menjadi kepala penjara. Nah ayat berikutnya dikatakan tadi ada ayat berapa sebelumnya? Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Perhatikan baik-baik, Yusuf ada di rumah tuannya, jadi pembantu rumah tangga, tapi berhasil. Yusuf ada di penjara, di tempat yang gak diperhitungkan, gelap tapi berhasil. Artinya kalau penyertaan Tuhan ada dimanapun engkau ditempatkan, mau di gereja yang paling mungkin gak ada papanya, Tuhan bisa pelihara hidupmu. Mau engkau pelayanan yang biasa sekalipun, Tuhan akan jaga kita. Mau engkau punya bisnis pas-pasan masuk gang, kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang mustahil. Makanya penyertaan Tuhan, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan doa daripada seorang Musa. Musa yang luar biasa. Waktu dia berdoa, dia bukan bilang begini, Tuhan pakai aku 1000 tahun. Atau Tuhan supaya anak-anakku berhasil. Enggak loh, doa Musa perhatikan. Kejadian 33 ayat 15. Ini doa Musa yang sangat viral. Berkatalah Musa kepadanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh bukan itu dosanya, salah saya. Itu doanya Yabes, betul? Doanya Musa begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa lagunya? Yes! Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Yes. Doa Musa bukan doa bilang aku pakai 1000 tahun. Dia bilang, don't leave me, please assist me. Dampingi aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Lihat apa yang terjadi, sekali pukul gunung terbelah. Sekali pukul laut terbelah. Yang membuat engkau dan saya bisa mengalami perkara besar di akhir zaman ini. Menang menghadapi masalah, bukan karena engkau orang kaya, bukan karena engkau punya teman banyak, bukan karena engkau pintar, tapi penyertaan Tuhan. Ini modal kita. Makanya hari-hari ini ibu-ibu coba lihat lagi apa yang membuat makanya Salomo begitu diberkati luar biasa. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpinya. Pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ibu-ibu ngebayang gak kalau sekarang Tuhan ngomong hal yang sama pada kita? Dia bilang gini, Indri, kamu mau apa dari saya? Saya waktu ditanya Tuhan seperti itu, pasti langsung saya bilang, Tuhan kalau bisa aku gak tua-tua 1000 tahun, betul? Tuhan kalau bisa jangan berat badanku naik. Tuhan kalau bisa anak-anakku semuanya berhasil. Tuhan kalau bisa suamiku tetap cinta sama aku walaupun aku udah peot. Intinya panjang permintaan saya, betul? Inilah manusia. Kita minta hanya yang remeh-temeh. Tapi lihat seorang Salomo, apa yang dia minta? Lihat, ini kata kunci doa. Makanya doa jangan salah ibu-ibu. Ayat 9 sampai dengan ayat 13, 11 dan 13. Maka dikatakan ayat ke-9, jadi ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu, ini permintaan daripada Salomo. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal yang demikian. Ayat berikutnya. Dikatakan jadi berfirmanlah Allah padanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Tidak minta panjang umur, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuhmu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Apa yang berikutnya? Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Berikutnya lagi dikatakan. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan padamu. Kekayaan, kemuliaan. Sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di atas raja. Wow! See?
Kalau doa kita betul, dia minta hikmat. Mana mungkin dia dapat hikmat kalau Tuhan gak menyertai dia? Halo, makanya penyertaan Tuhan. Kalau engkau pagi-pagi minta Tuhan, berikan aku hikmat untuk urus anak-anak Tuhan. Itu artinya minta penyertaan Tuhan. Jangan hanya minta rumah baru, jangan hanya minta uang, jangan hanya minta untuk bisa utang beres, jangan hanya minta supaya ini dan itu. Itu gak ada gunanya semua. Gak usah kau minta pun Tuhan siapkan. Tadi Tuhan bilang sama Salomo, yang gak kau minta pun kusediakan. Karena yang kau minta betul adalah penyertaanku. Amin. Ibu-ibu. Modal kita penyertaan Tuhan. Apa kata seorang Daud? Jangan rohmu meninggalkan aku. Daud gak takut hartanya habis. Daud gak takut posisinya diambil. Daud gak takut dia mengalami hal tidak baik. Tapi dia minta, don't leave me God. Dia butuh penyertaan Tuhan. Halo? Dari mana tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Yang pasti pertama, engkau mengalami damai sejahtera. Kalau engkau pagi-pagi sudah marah-marah, gak mungkin ada penyertaan Tuhan. Halo? Kalau engkau sudah parno, pagi-pagi udah kok intip semua kesalahan semua. Tuh, kalau engkau suka gosip, nggak mungkin ada penyertaan Tuhan. Kalau engkau menyimpan sakit hati, nggak mungkin ada penyertaan Tuhan. Karena di mana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Siapa kebenaran? Yesus. Makanya ceknya gampang. Bukan tiba-tiba Tuhan tiba-tiba nol dengan pakai kumis melintang. Bukan. Halo, ada ciri khas orang yang disertai oleh Tuhan. Wajahnya pun wajah teduh, betul. Orang lihat wajahnya pun suka. Tapi kalau orang lihat wajah kita gini. Kira-kira penyertaan Tuhan ada nggak? Nggak mungkin. Halo? Makanya orang bisa merasa beda loh dekat dengan dia. Orang disertai oleh Tuhan tuh beda auranya. Amin. Aura tidak menghakimin. Aura tidak menyalah-nyalakan. Aura tidak merasa diri paling baik, aura gak sombong, itu gak mungkin. Orang yang disertai oleh Tuhan, itu karakter buah pertobatannya itu kelihatan. Jadi hari-hari ini ibu-ibu apa yang mau diminta kalau doa? Jadi bukan masalah panjangnya doa ya. Bu saya doa tiap hari 8 jam, betul. Tapi diminta Tuhan, tolong Tuhan itu bawangnya Tuhan kemahalan sekarang. Jadi hanya minta remeh-temeh yang cemen. Jangan minta yang cemen, minta sumbernya. Jangan jauh dari aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Halo? Itu yang pertama, penyertaan Tuhan, betul? Nah, makanya kunci perang pertama adalah penyertaan Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya, oke? Nah coba lihat, ini mungkin kita bilang tadi kan yang bisa doa seperti itu kan gak semua orang Bu Indri. Bagaimana kita gak minta untuk bisa bayar kontrak rumah sekarang? Udah mau habis bulan depan kontrak rumah saya Bu Indri. Bagaimana sekarang mau minta sekarang, Tuhan sertai aku. Anda uang sekolah udah gak bayar 3 bulan Bu Indri. Halo? Belajar dari yang satu ini ya. Ini orang sederhana yang gak diperhitungkan tapi masuk Alkitab. Yuk kita buka Markus. Markus 10 ayat 46 dan 51. Lalu, saya udah masukkan gak ini ayat ya? Kayaknya udah saya masukkan. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Udah pengemis buta lagi. Harusnya ngapain juga masuk Alkitab, betul? Gak diperhitungkan. Coba kita lihat apa kata Yesus. Ayat ke-51. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, kalau tadi kepada Salomo wajar karena orang kaya. Ini Tuhan juga ngomong hal yang sama kepada kita hari ini. Tuhan bukan melihat atributmu karena engkau orang kaya. Tuhan menawarkan hal yang sama. Mau apa dari aku Grace? Mau apa dari aku Lina? Mau apa dari aku Faber? Nah apa kata si orang buta ini? Apakah dia langsung bilang, Tuhan kalau bisa Tuhan tolong. Aku pengen punya mobil Porsche. Aku pengen punya rumah daerah Dago. Karena dia gak pernah ngalamin. Aku pengen makan samcan tiap hari. Apakah itu jawaban dari dia? Perhatikan jawabannya apa. Rabuni supaya aku dapat melihat. Artinya apa? Dia mau minta supaya dicelikkan mata rohaninya. Agar dia bisa melihat ada Tuhan yang selalu beserta dengan dia. Ini luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo. Kalau engkau dicelikan mata rohani, maka engkau bisa melihat semua rencana Tuhan dengan kacamata putih itu. Halo. Engkau bisa lihat ke depan anakmu akan berhasil. Ke depan suamimu akan Tuhan tolong. Ke depan usahamu akan maju. Tapi kenapa kita gak bisa lihat? Karena engkau selama ini pakai kacamata hitam. Foto dong, foto. Memang keren, tapi you can see anything. Makanya gak heran, padahal Tuhan udah bilang, aku makau, ngorok lagi aku di perahumu. Artinya
semua under my control. Tapi karena gue pakai kacamata hitam, makanya gak heran kau parno terus. Orang pakai kacamata hitam itu parno, curiga terus sama Tuhan, curiga sama orang lain, curiga sama hidupnya, curiga sama suami, curiga. Capek ibu-ibu. Muka-muka orang curiga saya bisa lihat soal di sini. Gak bisa dibohongin, walaupun kau pakai baju keren hari ini, minyak wangimu mungkin minyak wangi yang luar biasa. Muka orang curiga itu gak enak dilihat. Betul? Bukan masalah gak operasi ke Korea, bukan. Betul? Tapi orang yang pakai kacamata putih, dia tahu Tuhan mau bawa kemana, maka hidupnya enak. Maka bisa kayak Raja Wali, ku kan terbang tinggi di awan, karena dia tahu Tuhan mau bawa dia kemana. Ibu Indri sekarang dipecat oleh cucu lagi. Bisa gak Ibu Indri marah? Bisa gak Ibu Indri bilang gila? Semua di-cut semuanya. Ya gak apa-apa. Kenapa rupanya? Yang penting aku punya Tuhan Yesusku. Kalau kau punya Tuhan Yesus, no problem untuk apapun yang kau alamin. Halo? Dan dia gak pernah tinggalkan, dia ada di samping kita. Bahkan dia dikatakan waktu ada masalah pun dia santai, ngopi-ngopi di Starbucks. Karena semua under Tuhan punya kontrol. Amin. Hukum yang pertama adalah apa? Penyertaan Tuhan. Makanya kenapa dikatakan supaya kita jangan sampai takut. Yang kedua, Ulangan 20 ayat 3. Dan dengan berkata pada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuh. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Tidak ada masalah bisa ada, tapi perhatikan, jangan takut kepada masalahmu. Jangan takut kepada sakitmu, jangan takut kepada utangmu, jangan takut kepada suamimu yang belum bertobat, jangan takut kepada mertuamu yang jutek, jangan takut pada semua, tapi takutlah akan Allah. Takut akan Allah bicara tentang tidak kompromi dengan dosa. Jadi bukan hanya omongan, takut akan Allah. Mana gambarnya yang orang berdiri di dua perahu? Nih, orang yang takut akan Allah enggak berdiri dua perahu. Selasa, haleluya. Nanti pulang dari sini ngutang gak bayar-bayar. Itu orang yang kompromi. Kalau utang bayar dong. Kalau gak bisa bayar minimal cicil. Minimal ngomong, aduh maaf ya Ci belum bisa bayar. Minimal ada itikat baik. Halo, kalau orang yang tidak di perahu dosa itu gak pulang dari sini gosipin orang. Halo, gak ada gunanya. Karena kata Tuhan apa? Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Rugi. Iblis tepuk tangan. Lu mau tiap hari ibadah kek, lu mau tiap hari baca firman kek, tapi lu masih di perahu dua perahu, kagak jadi apa-apa. Halo? Gak bisa, manusia bisa kita bohongin dengan kita pura-pura shalom. Tuhan gak bisa. Ke gereja, tapi selingkuh tetap sama suami orang. Di sini gak ada, di sini semua baik-baik betul. Kelihatan muka-muka malaikat semua di sini, luar biasa. Tapi gak jadi jaminan loh. Karena saya ada punya tahu pelayanan. Dia adalah WL yang sangat dipakai Tuhan. Tapi ternyata dia piaraan suami orang. Kalau dia lagi memuji, menyembah, menggelegar. Sampai jalan tol pun bergetar. Tapi apakah dia menyenangkan hati Tuhan? No. Kenapa? Makanya gak heran hidupnya hanya gitu-gitu aja. Yang pasti gak mungkin ada damai sejahtera. Karena orang yang buat dosa itu gak ada damai sejahtera. Tidak mungkin. Tapi kalau orang walaupun dia orang sederhana, orangnya biasa-biasa. Tapi kalau dia tidak di dua perahu, itu wajahnya beda loh. Karena ada ketenangan. Bisa enak tidur, bisa enak makan walaupun hanya nasi dengan garam. Rasanya seperti samcan goreng, samcan panggang. Aku suka banget samcan soalnya gitu loh. Jadi siapa yang mau ngirim tolong kirim ke rumah saya ya. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Jangan takut akan masalahmu. Jangan gentar akan problemmu. Tapi takutlah akan Tuhan dan gentarlah akan Tuhan. Cara takut akan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Gak ada pilihan. Manusia bisa kita bohongin, Tuhan gak bisa. Halo? Manusia bisa kita bohongin dengan kita shalom. Halo? Yang keberapa sekarang? Ya. Mari kita lihat. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga mari kita lihat Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Yang ketiga adalah apa? Ibu-ibu apapun masalahmu, hadapi masalah. Jangan misalnya sekarang engkau punya masalah, lari dari masalah.
Berantem sama suami, pulang ke rumah mama. Gak ada gunanya. Suami kalau ditinggalin seminggu makin suka. Elsie nanti yang datang. Jangan, hadapi masalah, face the problem. Karena engkau kan ada Tuhan. Pasti ada ketenangan, pasti ada hikmat, pasti ada kemenangan. Tapi jangan lari dari masalah. Udahlah pusing. Itu bukan pemenang. Pemenang itu dia menghadapi masalah. Yang kedua, hadapi tantangan dari Tuhan. Tuhan kadang-kala nantang kita loh. Tinggalkan, kata Tuhan pada Abraham. Kalau Abraham nggak mau terima tantangan Tuhan, dia tetap ada bersama dengan sanak saudaranya. Dia akan jadi bapak segala bangsa. Kalau Yusuf sekarang hanya mau di rumah bapaknya, hanya cuma pakai jubah-jubah indah. Gak akan pernah diangkat Tuhan, makanya dia masuk ke sumur. Ada kalanya engkau harus keluar dari comfort zone. Comfort zone itu enak ya. Kipas. Tapi gak akan membuat engkau menang menghadapi masalahmu. Waktu saya tinggalkan Medan, semua orang bilang bodoh. Ibu-ibu, di Medan ayah punya banyak tempat. Saya istilahnya punya rumah di sana besar. Kalau mau makan ke hotel tinggal datang ke hotel, tanda tangan. Kalau mau ke rumah sakit tinggal masuk ke rumah sakit Herna. Gak perlu nunggu. Semua orang bilang bodoh pindah ke Bandung, tinggal di Bojongkoneng lagi. Naik bisa, turun gak bisa. Tipe rumahnya 21. Kalau dulu rumahnya di Medan, itu daerah Medan Baru, daerah bagus. Ini tinggal di Bojongkoneng. Naik bisa, turun mobilnya rusak. Tapi apakah kau mau nolak tantangan? Ada kala Tuhan bilang, ayo anakku bergerak. Kemana Tuhan, gimana caranya? Gue gak bisa, berjalan aja. Jangan tinggal di comfort zone. Kalau engkau tinggal di comfort zone, engkau tidak akan pernah bisa menang. Karena Tuhan suka nantang. Tuhan tuh suka iseng kadang-kadang, dia tantang. Ayo Indri, berani gak lo? Siapa takut kalau saya gitu orangnya. Halo? Waktu pertama kali saya pelayanan, saya pernah cerita sama kalian. Pelayanan saya di mana pertama kali? Penjara. Dan bukan bawa firman, tapi main apa? Kerincing. Jadi pas dibilang lagunya soraklah, kerincing. Dan siapa yang di depan? Apakah ribuan orang, puluhan ribu? No, yang di depan adalah suamiku yang dalam penjara juga. Bisa gak saya pilih untuk gak pelayanan di penjara? Jelek dong nama gua. Ngapain? Keluarga saya bilang apa? Jangan kau ke penjara. Nanti engkau punya nama rusak. Anak-anakmu pun nanti akan jadi orang-orang masuk penjara. Halo? Kalau engkau bertahan dengan comfort zone, belum tentu Tuhan bisa pakai seperti hari ini. Saya lakukan itu. Waktu engkau lakukan, penyertaan Tuhan ada. Ternyata dari Lik Midago yang punya. Dia ada di sana melihat temannya. Dan dia lihat saya waktu bawa firman karena Pak Anton, almarhum batuk. Akhirnya dia bilang apa, Ibu Indri boleh gak isi di tempat saya Natal. Saya kaget. Mana mungkin aku, halo siapa gua? Penjahat yang pernah hidup dengan dosa 40 tahun, mana mungkin bisa. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, ada hikmat loh. Sejak dari sana lah sampai hari ini 30 tahun saya boleh pelayanan. Kalau saya waktu itu gak mau dari penjara. Gak ketemu dengan orang yang dilikmi. Tuhan kadang-kadang bawa ke tempat yang gak enak. Tapi percayalah selama Tuhan yang menyertai, aman hidupmu. Amin. Yang keempat, mari kita lihat yang keempat. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Yes, ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan takut pada masalah tapi takutlah akan Tuhan. Caranya takut akan Tuhan, tidak kompromi. Yang ketiga adalah apa? Hadapi masalah, hadapi tantangan. Dan yang paling terutama waktu menghadapi tantangan, koreksi diri kita. Kenapa kau punya masalah? Semua pasti ada sebabnya. Saya terus terang, saya paling suka ngaku di mimbar. Ini ada anak saya, Neni. Nih, manusianya, saya pernah salah sama dia. Saya pernah menghina dia. Saya waktu bilang, Neni kamu gak benar. Padahal saya belum bisa ada bukti. Dan dia sakit hati dan dia tidak mau lagi ikut di SSM. Dan dia keluar dari SSM. Waktu saya lihat dia keluar dari grup, saya bilang, Pak, Neni keluar dari grup. Saya salah berarti. Saya telepon dia gak mau ketemu. Saya mau ke rumahnya dia gak mau terima. Waktu kami akhirnya ketemu, dia bilang apa? Ibu jahat. Betul ya Nen? Ibu pendeta jahat. Betul aku jahat. Kenapa? Karena aku anggap karena Neni orang biasa, aku bisa suka-suka sama dia. Tidak bisa. Ada Tuhan bilang apa? Ngaku sama Neni. Sesudah saya minta maaf sama Neni akhirnya ngampunin saya. Apa yang terjadi? Bilang sama semua pengerja. Saya bilang di WhatsApp grup. Ini yang pekerja SSM. Apakah saya layak jadi gembala kalian? Karena saya melakukan hal yang tidak baik. Tapi mereka semua nangis. Mereka bilang, Ibu kami terima. Gak cukup sampai di sana. Febo waktu itu saya ada di Pak Rubin Adi. Bilang sama Tuhan, ngomong di tempat Pak Rubin Adi di Pascal Square. Bayangkan, mana nih muka?
Hamba Tuhan yang menurut orang hebat bisa salah. Saya ajak Neni, saya peluk Neni di sana. Saya bilang, Tuhan Yesus sayang sama Neni. Tuhan Yesus mengampuni ibu semua karena Neni. Halo? Buat Tuhan Yesus. Nggak bisa. Kalau engkau mau menghadapi masalah tapi pakai topeng, nggak bisa menang. Hadapi masalah, hadapi tantangan, cek diri kita. Baru kita bisa menang. Kalau saya paling suka ngaku dosa di mimbar. Orang bilang, ngerinya pendeta kayak gitu. Bodoh amat sama orang. Tapi Tuhan bilang, aku suka dengan orang mau menguliti dosanya sendiri. Tangan sama Tuhan Yesus. Yang kelima, saya undang Murni kemari ke depan. Karena dia tadi ya bawa bambu runcing. Mur, kamu ke depan sebentar. Yang kelima. Mari kita lihat yang kelima. Ulangan 20 ayat 5-7. Para pengatur-pengatur haruslah bicara kepada tentara demikian. Siapa yang telah mendirikan rumah? Bukan yang ini. Bentar. Ya. Ya, yang keempat. Oke. Nih, yang keempat, ulangan 20 ayat 5 sampai dengan 7. Para pengatur pasukan haruslah bicara pada tentara demikian. Siapa orang yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempati. Siapa yang telah membuat kebun anggur, mana sini? Tapi ia belum mengecapnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap. Siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawini, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menghukumnya. Apa hukum yang keempat? Harus fokus. Kalau engkau tidak fokus tidak bisa. Harus fokus. Cucu saya punya. Harus fokus. Nih, saya bawa ini apa aja. Murni pegang ini. No, kamu pegang ini. Orang yang fokus. Murni kena ini hidungnya sama saya. Kalau nggak fokus nggak bisa. Kalau engkau ikut Tuhan nggak fokus nggak bisa. Hati-hati ya Mur, saya orang yang kurang pintar soalnya. Salah. Kalau nggak fokus nggak bisa kan? Betul. Makanya kalau engkau nggak fokus, dari mana ketahui orang nggak fokus? Emang ikut Tuhan tapi juga ikut ke dukun, ikut Tuhan tapi juga suka misalnya sekarang pakai kekuatan sendiri, nggak bisa, harus fokus. Naik dikit lagi. Ya sudah, dia perutnya kegedean kali. Oke lah, tapi intinya harus fokus. Kalau Abraham gak fokus, dia gak akan bisa bangun Batra. Halo? Kalau Daud gak fokus, gak akan bisa dia mengalahkan Goliat. Harus fokus, siapa fokusmu? Kehancuran daripada Simson, dia gak fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada Delila. Harus fokus kepada Tuhan. Lagi pelayanan, pelayanan mesti fokus, jangan asal-asal. Lagi ibadah harus fokus, jangan sambil main HP. Nanya sama temennya, lu udah bayar utang gak sama gua? Jangan. Fokus itu penting, ngurus keluarga pun harus fokus. Amin. Jangan asal. Yang penting ya sudah, nih makan. Fokus. Kalau engkau masak fokus, itu rasanya beda walaupun masakan sederhana. Tapi kalau engkau masaknya asal, dulu saya orang yang asal ibu-ibu. Asal. Pak Ari kalau makan, kadang-kadang sendok habis saya ambil nasi, saya kasih sama dia. Dia bilang, emang gue anjing katanya. Betul. Kadang-kadang kita pikir, gitu aja marah. Enggak. Kalau engkau fokus, kau berikan yang terbaik, itu Tuhan suka loh. Karena Tuhan juga fokus sama kita loh. Betul. Dan yang terakhir dikatakan tadi adalah apa? Kalau dia masih belum menikah, udahlah mendingan dia pulang dulu. Kalau dia lemah, mendingan dia pulang. Ini bicara tentang apa? Hati-hati dengan komunitas. Pergaulan yang baik bisa membuat engkau baik. Pergaulan yang rusak bisa buat kau rusak. Kalau engkau ketemu dengan orang yang hanya cuman ngeluh aja, betul? Asal ketemu, gimana kabarnya Ci? Nggak tahu lah, tadi juga susah, angkot susah ya, susah sekarang angkot kemari ya, mahal lagi, tadi gue bayar sekian-sekian. Itu jangan lama-lama ngomong sama dia, 5 menit cukup. Tapi ketemu dengan orang, kalau ditanya gimana sekarang kabarnya, ya kita doakanlah, ya mudah-mudahan Tuhan tolong, bolehlah 10 menit. Tapi kalau ngomong sama orang, gimana kabar kamu? Wah Tuhan pasti tolong, memang tidak gampang, tapi saya percaya ngomong berjam-jam sama dia. Karena itu komunitas yang sehat.
Dan yang keenam yang terakhir adalah apa? Seorang yang merdeka, seorang yang pasti menang adalah orang yang walaupun punya masalah, dia bisa bangun, angkat tilam, berjalan, move on. Jadi kalau tempat ini engkau sudah kalah, engkau sudah menyerah, engkau adalah orang yang belum merdeka. Tuhan memberkati. Ya, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ibu ini apa? Saya undang. Ini apa ibu-ibu? Ini apa? Orang merdeka tuh gak diikat, betul? Iblis sekarang ngikat kita bukan pakai rantai, tapi pakai pita. Engkau dan saya mau coba dengan kekuatanmu sendiri untuk ikatan si iblis. Gak bisa ya? Dengan hanya sekedar ibadah, dengan hanya sekedar pelayanan, dengan hanya sekedar, mana ini kok gak ada dia punya guntingnya, Caca? Gunting kecilnya nggak ada. Saya salah. Nggak ada gunting kecilnya. Kalau engkau pakai kekuatanmu sendiri nggak akan bisa gunting walaupun sekecil ini. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, sebesar apapun yang mengikat hidup kita, kita bisa merdeka. Hari ini untuk bisa merdeka ada 6 hal. Yang pertama tadi adalah apa? Penyertaan Tuhan. Jadi kalau doa jangan hanya minta Tuhan sertai aku Tuhan. Jangan jauh dari aku Tuhan, jangan tinggalin aku. Yang kedua apa? Jangan takut, tapi takutlah pada Tuhan. Jangan takut pada masalah, jangan takut pada keadaan. Sekarang memang ekonomi susah, jangan pernah takut dengan keadaan. Tapi kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak kompromi dengan dosa, Tuhan akan tolong. Yang ketiga, hadapi masalah, hadapi tantangan, dan juga bereskan kekurangan kita. Yang keempat, fokus. Jangan asal, Tuhan gak suka asal. Tuhan suka produk orang yang fokus. Yang kelima, apa? Yes, cari komunitas yang sehat. Komunitas yang membangun, komunitas yang membuat engkau bisa kuat. Beda loh, saya dekat dengan dia jadi kuat loh. Saya dekat dengan dia jadi ada pengharapan. Tapi kalau ketemu orang, gimana kabarmu? Udahlah mati aja lah kita, jangan. Selalu ada solusi dalam Tuhan. Makanya yang penting penyertaan Tuhan ya. Dan yang terakhir adalah apa? Orang yang merdeka adalah orang yang mau bangkit. Memang pernah jatuh, bangkit. Memang pernah hancur, bangkit. Karena tidak ada yang terlambat selama kita masih hidup. Tuhan memberkati. Saya undang kita berdiri semuanya. Kita nyanyi lagi. Ku ada karena enggak, aku pengen ini dulu. Ku ada. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi. Ku
suamimu yang baik sekalipun, anak-anakmu yang berhasil sekalipun, semua itu bonus dari penyertaan Tuhan yang buat engkau bisa bertahan sampai hari ini. Saya mengalami hal yang tidak mudah banyak sekali. Banyak sekali. Sejak ayah saya meninggal. Sebelum ayah saya meninggal juga banyak saya mengalami ketidakadilan. Saya gak bisa bertemu dengan ayah saya 8 tahun. Bayangkan seorang anak yang paling kecil gak bisa ketemu dengan ayahnya 8 tahun. Karena memang saya melakukan kesalahan. Tapi gak boleh ketemu. Jadi kalau ayah datang ke Jakarta, saya ada di atas, saya hanya boleh ngintip kaki ayah. Gak bisa manggil ayah juga. Dan waktu saya baru tahu, waktu ayah ketemu saya 8 tahun, sesudah dia cari saya di San Francisco. Dia cari kemana-mana, karena saya gak boleh kasih tahu alamat saya dimanapun dan gak boleh masukkan nomor telepon saya di Telkomsel di sana. Akhirnya ayah dapat, dia cari di kedutaan. Waktu itu pas 17 Agustus saya datang ke sana. Mereka tahu ada seorang namanya Indri Pardede. Itu anak saya kata ayah telepon. Mereka yang boleh ketemu. Tapi ketemunya gak lama, cuma 5 bulan. Karena ayahnya kena cancer dan meninggal. Bayangkan saya gak ketemu ayah saya 8 tahun, itu bukan gampang. Sepertinya gak ada orang yang peduli. Tapi saya bersyukur Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Saya di Amerika, saya gak punya uang. Saya di sana kerja jadi babysitter. Karena anak saya umur 3 tahun, kami gak punya uang. Uang dikasih itu pas-pasan hanya untuk kami bisa bayar apartemen. Apartemennya pun juga bukan apartemen yang bagus. Setiap hari saya sekolah, saya bawa anak saya ke sekolah. Karena saya gak bisa bayar babysitter. Jadi anak saya titipkan di tempat Meksiko. Tempat murah. Dan juga baju anak saya itu baju $5. Baju-baju Meksiko yang ada di pinggir-pinggir jalan. Itu saya alami. Apakah selesai sampai di sana? Enggak. Habis perang, keluarga ribut lagi, saya pun mengalami banyak tantangan, akhirnya pindah di Bojongkoneng. 13 tahun saya pakai baju dari Tegalega. Gak punya uang. Mau makan aja kita. Ini saya mau cerita karena penyertaan Tuhan gitu loh. Penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Kami gak punya meja untuk makan, karena kursi cuma satu, warnanya hijau, kursi kayu. Harganya 700.000, hanya itu kursi saya. Saya gak punya meja makan, akhirnya itu ada taman kecil, saya bikin pakai asbes. Biar kami bisa makan di sana. Anak saya turun naik angkot setiap hari. Dan tiap tanggal 10 ditagih uang sekolah belum bisa bayar. Saya ada di sana. Jadi kalau kalian pernah mengalami hal yang tidak mudah, jangan takut. Selama Allah beserta dengan kita, selama Yesus beserta dengan kita, Dia peluk kita. Saya yatim piatu, kakak-kakak, abang-abang gak ada yang lihat saya. Waktu suami saya tabrakan juga, satupun gak ada yang datang. Tapi gak apa-apa, Tuhan yang penting datang ke Boromius. Waktu itu saya gak punya uang, tapi untung luar biasa Tuhan. 1 bulan sebelum suami saya tabrakan, itu kita baru masuk asuransi. Ada semua di cover sama asuransi. Dan suami saya 2 tahun sakit, error, gak normal. Jadi bayangkan saya mengurus suami 2 tahun sakit itu bukan gampang. Jadi yang saya hadapi banyak. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih belas kasihan, Tuhan peluk kita. Orang boleh gak peluk kita, tapi Tuhan peluk kita. Ibu-ibu jangan takut ya, walaupun engkau punya masalah, hadapi masalah. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan aku, hadapi masalah. Ninoy ini saya ketemu kemarin, dia berangkat ke Israel dengan mau ke ziarah ke tempat Tuhan. Tapi pas di Israel, busnya terbalik dan suaminya sampai sekarang lumpuh 7 tahun. Tapi Ninoy kuat. Saya bilang, kau akan menang sayang. Karena tidak selamanya hujan badai. Satu saat pasti akan ada pelangi. Amin. Jadi hari-hari ini yuk, Tuhan kita luar biasa. Kemarin saya ketemu dengan Pak Kiki, udah gak bisa apa-apa. Dan waktu di sana, travelnya pun tinggalin. Jadi mereka terkapar di jalan, di Mesir. Bukan di Mesirnya, di tengah Mesir antara ke Gaza. Dibawa ke Gaza lagi, ke tempat ISIS. Kesaksiannya luar biasa. Nanti kapan-kapan saya mau minta Pak Kiki kasih kesaksian di sini. Banyak teman-teman yang punya masalah. Tapi kok bisa kuat? Karena Tuhan menyertai. Amin. Jadi hari ini yuk, apapun masalahmu sayang, cari komunitas yang membangun. Karena komunitas itu penting ya. Komunitas penting, nanti kita akan didoakan dia, kita akan dikuatkan. Di SSM ada namanya We Time. Pengerja-pengerja itu mau untuk
menjadi support system kalian. Boleh pilih siapa di antara pengerja. Saya mau misalnya sama Ratna, gak ada masalah. Saya mau sekarang misalnya sama Lina, it's okay. Nanti kalau kalian sudah masuk We Time, nanti ketemu sama Ibu Indri mungkin bisa per sebulan sekali bisa kita ketemu 10 orang, kita nongkrong, kita cerita-cerita. Tapi hanya We Time yang saya ada kasih waktu. Karena saya sendiri juga terus terang agak banyak punya kegiatan. Jadi ibu-ibu yang kekasih, hidup memang peperangan. Tapi jangan takut, Allah kita bukan Allah yang meninggalkan kita. Dia Allah yang sangat-sangat sayang kepada kita. Sekali lagi yuk. Ku ada. Yes, amin. Sebab anugerahmu ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya sampai detik ini penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini mungkin terlalu berat bagi setiap kami Tuhan. Tapi kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera telah Kau siapkan bagi setiap kami. Wanita-wanitanya Allah yang percaya akan Engkau. Terus bimbing kami Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Indri Pardede Tuhan. Dimanapun beliau melayani Tuhan. Kiranya banyak wanita-wanitanya Allah. Umat-umat-Mu percaya akan Engkau Tuhan. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Menjadi teladan bagi setiap kami Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan. Pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Dan kami tidak akan sama lagi. Selamanya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kami percaya kemerdekaan hidup kami saat ini. Kemenangan, kesembuhan akan kami terima saat ini ketika kami percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruskan penyertaan-Mu, teruskan karya-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Perluasan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Kita akan memberikan persembahan. Nanti ada tim kolektan yang akan mengedarkan persembahan. Dan kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tapi yang paling luar biasa, proses Lazarus adalah apa? Kakaknya Maria dan Marta berdoa. Tuhan, gak langsung dijawab oleh Tuhan. Berapa lama doamu sampai hari ini gak dijawab oleh Tuhan? Mungkin kau di tempat ini sudah berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Tapi Tuhan belum menjawab. Jangan berhenti apalagi menyerah. Karena kata Tuhan kepada mereka, melalui penyakit ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan mereka akhirnya menang. Saya menunggu suamiku tercinta, 17 years. 17 tahun. Orang bilang, alah lupa tiap hari kalau ada kesaksian di gereja. Saya percaya satu saat suamiku akan bersaksi dengan aku. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Aku gak peduli karena Tuhan bicara sama saya. Tuhan akan pulihkan Pak Ari dengan saya dan kami akan dipakai untuk muliakan Tuhan. Dan it happen. Makanya dengar suara Tuhan. Cara dengar suara Tuhan bagaimana? Baca firman, gali firman. Dari sana engkau mendapatkan jawab. Welcome to Sungai Sukacita Ministry. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ladies, kami mengundang Anda semua untuk bergabung di ibadah Sungai Sukacita Ministry Bandung yang akan diadakan pada hari Selasa 9 September 2025
pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Bertempat di UIC, United in Christ Festival Citylink, lantai 3, di Rest Food. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Hani Herlina dengan tema Fokus. Jangan lupa untuk ajak semua teman-temanmu ya. Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Bagi setiap kita yang tergerak untuk memberkati pelayanan di Sungai Sukacita Ministry, dapat memberikan persembahan melalui rekening SSM Bandung berikut ini. Dan bagi yang rindu terlibat untuk memberkati sesama dan lingkungan, dapat memberikan persembahan melalui rekening Sungai Sukacita Peduli berikut ini. Kami mengajak Anda semua untuk tergabung di dalam komunitas kecil Sungai Sukacita Ministry Bandung yang dinamakan We Time. Di dalam We Time, kita dapat saling membangun satu sama lain. Bagi Anda yang belum tergabung, ini waktunya. Berikut leader We Time Sungai Sukacita Ministry Bandung. Anda dapat memilih leader masing-masing untuk bertemu bersama. I was made for worship, I was made to bless your name. I was born to bless his name, man. I was born to praise his name. I was made for worship, I was made to bless your name. Sebagai bentuk kepedulian SSM Bandung kepada seluruh jemaat, maka kami mengadakan warung SSM. Setiap jemaat yang sudah tergabung di dalam member We Time akan mendapatkan kemudahan untuk menjadi reseller dengan harga yang jauh lebih murah. Jemaat juga dapat membeli barang-barang dengan harga murah yang tersedia di meja Asia. Untuk keterangan lebih lengkap, Anda dapat menghubungi pengerja SSM Bandung. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. God bless you all. Ya, saya mengundang bagi wanita-wanitanya Allah yang berulang tahun di bulan Agustus untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama merayakan dan akan didoakan oleh Ibu Indri Pardede. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hidup sekarang juga, sekarang juga, Ibu Elis, ada Ibu Elis di sini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang keberapa sayang? Yang keberapa? 17? Siapa yang 17 tahun? Angkat tangan. Ini 17 tahun semua. Agak boros gitu loh ya. Oke, kita doa ya buat Marti ya. Buat Marti, buat Romaida, buat Lani, buat buat Dayanti, buat Evi juga, buat Yeni, buat juga Leni dan buat Sally ya. Kita berdoa ya. Kita berdoa semua sayangku. Bapak yang baik, kalau satu lagi Elis, iya. Satu lagi agak.
Kalau kita diberikan Tuhan usia 1 tahun lagi berarti ada apa? Ada purpose-nya, ada tujuannya ya. Jadi kita diberikan usia 1 tahun bukan hanya sekedar ulang tahun, dapat hadiah. Tapi ada tujuannya untuk apa? Untuk lebih lagi memuliakan Tuhan ya. Jadilah menjadi istri-istri. Ini semua sudah menikah? Ada yang masih jomblo? Oke, jomblo sayang. Oke ya, intinya jadilah berkat bagi keluarga kita ya, terutama bagi Tuhan ya. Saya berdoa semuanya. Tuhanku yang baik, Allahku yang baik. Terima kasih Bapak, aku berdoa di tempat ini buat adikku Marti, adikku Romaida, adikku Lani, adikku Dayanti, adikku Evi dan adikku Evi juga Tuhan. Dan juga adikku Yeni, dan juga adikku Leni, adikku Sally, dan juga adikku Elis terkasih ya. Kami percaya semua di tempat ini kami ada boleh karena anugerah Tuhan. Berkati sahabat-sahabatku ini sebuah Tuhan, mereka adalah wanita-wanita yang sayang sama Tuhan, yang punya Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap ada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami Bapak, kalau kami bersama dengan Tuhan kami gak takut lagi. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai. Berkati adik-adikku ini semuanya melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi teladan dalam keluarganya. Suami berkata, saya bangga punya istri seperti teman-temanku di tempat ini. Anak-anak berkata kami bangga punya mama yang luar biasa seperti mama yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pakai mereka lebih dan lebih lagi melalui hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Oh tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya kecilin. Sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupanmu. Saya undang Bu Indri untuk maju ke depan. Visi misi. Yuk, semua diberkatin. Amin. Nanti 2 minggu lagi datang ya. Ya datang lagi nanti Ibu Hani. Ya dan 2 minggu satu lagi siapa? Ibu Lili Efrin. Ya datang ya. Ibu Indri istirahat dulu ya. Doakan saya berangkat tanggal 2 ke London. Mau lihat anak saya mau wisuda ya. Jadi supaya perjalanan Tuhan tolong. Dan juga di sana saya sebulan. Makanya kita ketemu baru bulan Oktober ya. Tuhan berkatin. Tepuk tangan Tuhan. Yuk kita baca ya visi ya. Visi. Wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan. Misi. Wanita-wanita yang memiliki komitmen, berhikmat, menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan. Langsung doa penutup. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk kami boleh bersama-sama semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaanmu. Terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk tari-tarian yang luar biasa. Terima kasih juga untuk ada yang berulang tahun tadi teman-teman yang luar biasa. Dan juga kami sebentar akan pulang. Kami percaya kami pulang bukan hanya untuk sekedar pulang, tapi akan menjadi wanita-wanita yang semakin lagi menyenangkan hati Tuhan. Mari sahabatku yang terkasih, kita mengangkat tangan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin.